Kemarin gue nggak sengaja ngeliat post di Instagram gitu ya, dari salah satu kampung yang ngajarin bahasa Inggris. Orang udah tahu kali Mbak. Oh iya iya. Yang gue puji adalah bagaimana cara mereka tuh memancing pendapat dari para followersnya atau dari para netizen untuk komen. Menurut lo, apa itu open minded? Banyak orang justru sebenarnya mereka close minded, but mereka merasa open minded. Akhirnya memaksa orang lain menyetujui apapun yang mereka lakukan dengan tameng open minded. Kalau misalkan kamu cari di Google, open minded adalah mostly mereka akan bilang bahwa berpikiran terbuka atas segala banyaknya gagasan di luar sana. Asik. Men-translate doang menurut gua. Yang jadi pertanyaan adalah berpikiran terbuka itu kayak mana gitu kan. Itu kayak belum menjawab sebenarnya. Semoga dari kisah yang bakal gue ceritain ini lo bakal paham. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Pas itu tuh Rasul tuh lagi duduk bareng sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba nih ada uduk salah seorang pemuda datang menemui beliau. Di zaman itu kan Rasulullah menjadi senternya ilmu. Jadi kalau ada apa-apa datangnya ke Rasul. Nggak kayak sekarang, datangnya ke selebgram. udah cukup. Jadi pemuda itu tiba-tiba ngomong, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Blak-blakan lagi di depan umum. Saat dengar kayak gitu tuh sahabat udah mau marah, mukanya merah gitu kan. Kayak gak sopan banget nih. Maksudnya apa nanya kayak gitu? Beberapa sahabat itu malah sudah berdiri gitu, bangkit mau lonjok gitu. Rasulullah segera menenangkan para sahabatnya, disuruh duduk. Saat itu kan sebenarnya sudah ada hukumnya zina. Bahkan dari zaman Taurat, dari zaman Injil, dari zaman Nabi Isa, Nabi Musa sudah ada larangan untuk zina. Andai kata Rasulullah bilang, gak boleh, kamu bisa masuk neraka. Langsung ngomong rules, bisa aja. Tapi enggak, beliau gak kayak gitu. Beliau bertanya balik ke si pemuda tadi. Relakah kamu bila seseorang berzina dengan ibumu? Si pemuda jawab dong, tentu enggak. Rasulullah meneruskan, orang lain pun enggak rela bila ibunya dizinai. Lalu Rasulullah tanya lagi, relakah kamu bila seseorang berzina dengan putrimu? Tentu tidak ya Rasulullah. Orang lain pun tidak rela bila putrinya dizinai. Begitu kata Rasul. Lalu Rasul nanya balik lagi. Relakah kamu bila seseorang berzina dengan saudari perempuanmu? Pemuda tadi jawab, tentu tidak ya Rasulullah. Orang lain pun tidak rela bila saudari perempuannya dizinahi. Ucap Rasul. At the end Rasulullah mendoakan pemuda tersebut. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Itu ada di hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau misalkan kamu perhatiin secara story, Mbak apa hubungannya sih Mbak sama open minded? Nah ini yang mau gue kasih tahu ke lo. Seenggaknya ada 3 kriteria orang yang open minded. Yang pertama adalah memahami pemahaman atau logika orang lain. Si pemuda itu pasti sudah tahu rulesnya, hukumnya untuk berzina. Kalau pemuda tadi belum tahu hukumnya, dia akan bertanya apa hukumnya berzina. Tapi karena pemuda tadi sudah tahu, yang dia omongin adalah izinkan saya berzina. Kata-kata izinkan saya berzina, itu Rasulullah paham. Oh, orang ini tuh meminta dibukakan logikanya. Kenapa zina itu dilarang di Islam gitu. Dari situ aja kita paham bahwa Rasulullah tuh memahami kontekstual dari bahasa. Rasulullah sudah paham tentang logika berpikir dari si pemuda ini. Kriteria yang kedua ketika lu mau dianggap si open minded atau sang open minded, setelah lu tahu pemahaman orang lain atau logika orang lain, lu juga harus menelaah itu dari sisi logika kamu,
Bukan dengan membabi buta atau taklid buta, menerima mentah-mentah, oh iya lo bener gitu. Enggak, tidak seperti itu. Kalau lo langsung menerima tanpa berpikir, apa bedanya kamu sama batu? Apa bedanya kamu sama panci? Masing-masing manusia itu dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar bisa menelaah, biar bisa berpikir, oh bahwa pemahaman orang ini tuh ternyata tidak sesuai nih sama idealisme gue. Oh ternyata pemahaman orang ini tidak sesuai nih dengan Islam. Lalu kriteria yang ketiga adalah lu memahami bahwa logika atau pemahaman masing-masing orang itu tidak bisa langsung serta-merta dipaksakan. Tidak bisa serta-merta langsung dicekokin hukum. Ada orang-orang yang bisa langsung dikasih dalil karena mereka udah percaya. Tapi ada orang-orang yang mungkin imannya belum kuat, Islamnya belum kuat, atau bahkan belum menjadi Islam. Itu tidak bisa langsung dicekoki dalil. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Maka yang boleh dilakukan adalah tidak memaksakan logika kita, pemahaman kita kepada orang lain, begitupun sebaliknya. Jadi kayak nafsi-nafsi gitulah. Dan yang lebih bagus lagi nih, kalau misalkan lu mau over the limit gitu, lu lebih bagus dari open minded seperti Rasulullah, mengajak si pemuda tadi berpikir dari sisi logika dia. Lu rela nggak kalau misalkan ibu lo disinahi? Lu rela nggak kalau misalkan putri lo disinahi? Lu rela nggak kalau misalkan saudara perempuan lo dizinahi? Rasulullah itu mengajak si pemuda tadi itu menggunakan akalnya untuk berpikir. Itu keren banget sih, Masya Allah. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, lu memahami logika orang lain atau pemahaman orang lain lah. Gue biasanya ngomongnya tuh nggak logika tapi pemahaman. Lalu yang kedua, lu juga menelaah dengan akalmu sendiri tentang pemahaman tersebut. Dan yang ketiga, misalkan ketemu nih berbeda pendapat, berbeda logika, berbeda pemahaman, ya udah nafsi-nafsi. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu aja di Al-Kafirun, bener nggak? Terus mbak, yang close minded kayak apa? Dibalik aja. Yang pertama, merasa dia memahami, dia sok tahu, merasa memahami pemahaman orang lain. Lalu yang kedua, dia menuntut orang lain menerima logikanya mentah-mentah tanpa dianalisis oleh akal orang lain. Lalu yang ketiga adalah ketika berbeda pendapat nih, walaupun mungkin di mulutnya beda masing-masing aja gitu kan. Tapi dia selalu nyamber-nyamber, nyindir-nyindir logika orang lain biar logikanya terlihat benar dengan mencela logika orang lain. Sekarang lu tahu kan apa makna dari open minded? Jangan mau dikibulin, disuruh menerima mentah-mentah idealisme yang gak sesuai sama hati nurani lo hanya dari tameng open minded. Tujuan utama kita bukan menjadi open minded. Tujuan kita adalah agar pemahaman kita bertambah, memiliki ilmu yang bermanfaat. Kalau lo baca di setiap zikir pagi dan zikir petang, itu kan ada doanya. Ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu pasti akan mendekatkan kita ke Allah, bukan malah sebaliknya. Ilmu itu kan juga ciptaan Allah nih. Dan tidak mungkin ilmu mengkhianati penciptanya. Bukan Allah yang rugi ketika kita menjauh darinya, tapi kita sendiri yang menjadi orang tersesat, hilang arah, bingung, galau, inconsistent, overthinking, depressed, dan kawan-kawan. Oke? Setiap pemahaman dipikirin dulu ya. Ide atau opini orang lain ditelaah lagi, cari second opinion, langsung merujuk ke dasar teori yang utama, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Tentu saja dari pemahaman para ulama ya. Jangan memahami sendiri. Berat, lu gak akan kuat. Oke? La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. Episode selanjutnya. Gimana sih kak sikap yang sebaiknya kita lakukan kalau kita lagi dibully? Nah lu harus tahu kenapa orang sampai ngebully.
Biasanya ketika kita udah berusaha baik, kita udah berusaha menjaga diri, kita berusaha berhati-hati tapi orangnya tetap ngebully,